Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rafidah SPD, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri 3 Ketapang Permai, Kabupaten Kepulauan Meranti. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan melakukan sesi wawancara bersama kepala sekolah saya, yaitu Ibu Ani Suwasyati MPD. Beliau adalah Kepala Sekolah SD Negeri 3 Ketapang Permai, Kecamatan Pulau Merbau, Kabupaten Kepulauan Meranti. Pada kali ini saya akan wawancara sesuai dengan modul 3.1, yaitu tentang pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Selamat mengikuti. Selamat pagi, Bu. Selamat pagi. Ya, mohon maaf Ibu, saya mengganggu waktu Ibu karena saya ingin melakukan sesi wawancara untuk memahami ya Bu ya, untuk memahami tentang adanya cara pengambilan keputusan berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Bagaimana Bu, bisa Bu? Insya Allah saya siap untuk membantu Ibu Rafidah. Baik Ibu, mohon maaf Ibu sebelumnya ya Bu ya, Ibu kan sebagai kepala sekolah. Kemudian seperti kita ketahui juga bersama bahwa Ibu juga berperan penting di dalam K3S ya Bu ya. Otomatis Ibu tentu banyak sekali ya Bu ya menemui kasus-kasus ya Bu ya. Nah, kemudian bagaimana Bu selama ini Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, bagaimana Bu? Ya, selama ini saya sebagai kepala sekolah, selama ini tentunya banyak hal yang saya hadapi, yaitu sering menghadapi beragam permasalahan, baik itu dari di luar sekolah ataupun di dalam sekolah itu sendiri. Kalau di luar sekolah mungkin permasalahan dengan kepala sekolah lainnya, kalau di dalam sekolah mungkin yaitu permasalahan guru atau murid. Nah, berdasarkan permasalahan-permasalahan yang terjadi, kadang menimbulkan dilema. Nah, dilema etika ketika saya dihadapkan pada situasi di mana saya harus memilih di antara dua pilihan, di mana keduanya secara moral yaitu salah atau benar, tapi saya harus memegang pertimbangan dalam pengambilan keputusan, yaitu sedangkan bujukan moral saya dihadapkan pada permasalahan benar atau salah, sehingga saya harus melawan diri saya dalam pengambilan keputusan. Nah, permasalahan termasuk dilema etika, di mana walaupun pilihannya tidak melanggar hukum dan norma-norma yang berlaku. Jika permasalahan teridentifikasi memenuhi syarat tersebut, maka termasuk dilema etika, dan begitu juga sebaliknya, jika syarat tidak terpenuhi maka termasuk bujukan moral. Jadi hal itulah yang menjadi dilema bagi saya dalam mengidentifikasikan permasalahan atau kasus-kasus yang ada. Oke, kan Bu, berarti Ibu selama ini karena banyak sekali kasus-kasus yang Ibu temui ya Bu ya, kemudian Ibu juga dapat mengidentifikasikan berdasarkan syarat Ibu ya. Ibu memandangkan jika memenuhi syarat berarti dia adalah berbentuk kasus dilema etika. Kemudian jika dia tidak memiliki syarat yang telah diidentifikasikan atau dianalisis oleh Ibu, berarti dia bujukan moral. Ibu, baik Bu, pertanyaan saya yang kedua Bu. Kan banyak sekali nih Bu permasalahan ya Bu ya, baik dalam lingkup sekolah maupun di luar lingkup sekolah ya Bu ya. Nah, jadi kemudian Ibu sebagai kepala sekolah sudah berpengalaman ya Bu ya menangani kasus-kasus yang Ibu temui. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan terutama untuk kasus-kasus di mana ada kepentingan yang sama-sama benar ya Bu ya, atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Bagaimana Bu Ibu dalam pengambilan keputusan seperti itu Bu? Mengumpulkan informasi-informasi yang berhubungan dengan permasalahan tersebut, baik itu dimulai dari penyebabnya, latar belakang, baik itu keluarga ataupun kebiasaan sehari-hari, dan apa yang menjadi akar permasalahannya sehingga timbul permasalahan tersebut. Nah, dan dalam pengambilan keputusan saya juga tidak
mengambil keputusan itu sendiri. Tentunya saya harus mendapatkan konfirmasi dari masing-masing pihak yang terlibat. Biasanya kasus dimulai dari kita selesaikan dari tingkat bawah, kemudian baru selanjutnya kita bawa ke tingkat lebih atas. Kemudian saya sebagai kepala sekolah mungkin kalau di sekolah yaitu mulai dari wali kelas sebagai penanggung jawab utama siswa di sekolah, karena di tingkat SD tidak memiliki guru BP, jadi wali kelas sebagai penanggung jawab utama di sekolah, dan hal tersebut menjadi bagian dari identifikasi kasus sekaligus menjadi pertimbangan dalam pengambilan keputusan yang bertanggung jawab dalam mencari win-win solution. Baik, Bu, pasti ada langkah-langkahnya, Bu ya. Jadi langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang selama ini Ibu lakukan, Bu? Baiklah, langkah-langkah dalam saya melakukan pengambilan keputusan, yaitu yang biasa saya lakukan, yaitu pertama seperti yang tadi saya jelaskan, mulai dari identifikasi masalah, kemudian dalam pengambilan keputusan saya juga terlebih dahulu memperhatikan permasalahan yang terjadi, yaitu apakah permasalahan itu melibatkan pihak-pihak yang berhubungan dengan peserta didik, atau apakah berhubungan dengan pribadi atau berkenaan dengan majelis guru ataupun organisasi seperti sekolah tadi, atau juga hal-hal yang berhubungan dengan kelompok sosial di sekitar sekolah. Hal yang dengan itu saya identifikasikan terlebih dahulu, kemudian saya berkonsultasi serta melibatkan beberapa rekan guru di sekolah, kemudian saya sendiri sebagai kepala sekolah untuk memecahkan kasus atau permasalahan. Kemudian kami akan sama-sama memeriksa permasalahan atau kasus itu, apakah ini betul-betul melibatkan atau memiliki dampak yang besar atau tidak. Kemudian barulah setelah itu kami akan melihat bagaimana, sejauh mana respon dari pihak-pihak yang terlibat tadi. Kemudian setelah melihat respon itu barulah kami mengambil sebuah keputusan, yang mana keputusan itu tentunya tidak merugikan salah satu pihak manapun, ataupun semua pihak bisa menerima keputusan itu dengan lapang dada. Oke, Bu ya. Berarti dengan cara Ibu memperhatikan kasus itu dulu ya, Bu ya, memperhatikan kasusnya, kemudian Ibu mengidentifikasi atau menganalisis ya, Bu ya. Tadi Ibu bilang menganalisis kasus itu baru dan dapat membuat sebuah keputusan. Kemudian keputusan itu tidak hanya tidak merugikan orang lain ya, Bu ya. Oke, baik, Bu, terima kasih Ibu. Oke, pertanyaan yang berikutnya, Ibu, kira-kira hal apa, Bu, yang selama ini Ibu anggap efektif dalam Ibu pengambilan keputusan yang kasus-kasus yang bersangkutan dengan dilema etika? Hal-hal yang sangat mendasar dalam pengambilan keputusan, yaitu hal-hal yang paling efektif yang selalu saya libatkan, yaitu saya selalu melibatkan semua orang dalam organisasi yang saya pimpin, sehingga saya merasa terbantu dan ringan dalam mengambil keputusan. Dan agar hal-hal yang terjadi di luar jangkauan kita itu bisa diminimalisir, sehingga tidak ada atau menimbulkan berkurangnya kekecewaan yang juga bisa diminimalisir, dan yang terpenting adalah semua orang bisa menerima keputusan tersebut. Jadi semua orang akan menerima keputusan tersebut ya, Bu ya, dengan melibatkan semua orang ya, jadi meminimalisir rasa kekecewaan. Oke, baik Ibu, supaya orang tidak rasa kecewa ya, Bu ya. Ibu tuh melibatkan semua warga sekolah ya, Bu ya, dalam mengambil. Oke, baik Bu. Oke, pertanyaan selanjutnya Ibu. Kira-kira Bu, hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan? Nah, tentu ada tantangan dari masalah-masalah kasus yang Ibu temui selama ini ya, Bu ya. Nah, kira-kira selama ini tantangan dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika itu apa, Bu, tantangannya?
hampir semua kasus sebenarnya kita akan dihadapkan dengan yang namanya tantangan. Ya. Jadi tak ada yang mulus, semuanya ada tantangan. Nah, tantangan dalam pengambilan keputusan biasanya mungkin ada sebagian pihak-pihak yang tidak senang hati, ya, ataupun tidak dapat menerima sepenuhnya hasil keputusan, sehingga hal tersebut butuh proses. Jadi kita butuh proses untuk memahamkan atau memberi pemahaman kepada seseorang atau sebagian orang untuk secara ikhlas menerima dan menjalankan ataupun menerima keputusan, dan menjadi sebuah tantangan, ya, menjadi sebuah tantangan serta untuk tetap istiqomah dalam menjalankan keputusan yang sudah disepakati. Pertanyaan berikutnya Ibu kan banyak sekali masalah yang Ibu temui ya Bu ya. Baik Ibu, apakah Ibu memiliki sebuah jadwal Bu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah ada langsung penyelesaian di tempat atau nanti Ibu memiliki jadwal untuk penyelesaiannya, atau bentuk prosedur seperti apa yang Ibu jalankan? Dalam penyelesaian permasalahan, saya tidak memiliki tata kelola waktu. Ya, saya tidak memiliki tata kelola waktu, tetapi atau jadwal tertentu, tapi saya memiliki waktu yang fleksibel, yaitu saya melihat apabila kasus ini betul-betul urgen dan mendesak, kita putuskan pada saat itu juga, dan tingkat kesulitan dalam memutuskan masalah tersebut sangat rendah. Artinya tidak kompleks, tetapi kalau permasalahan tersebut melibatkan pihak-pihak terkait bahkan masyarakat juga, maka saya barulah berhati-hati dalam memutuskan, dan saya tetap akan menjadikan hari-hari atau beberapa hari, ya, sehingga saya tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan. Misalnya dalam satu kasus pemecahan permasalahan siswa, di situ saya akan melibatkan guru dan orang tua misalnya, barulah saya akan membuat jadwal-jadwal sehingga kasus ini bisa terselesaikan dengan baik. Jadi Ibu tidak mempunyai waktu yang dijadwalkan ya Bu ya, harus sekian hari tidak ya Bu ya, fleksibel waktunya ya Bu ya, langsung Ibu selesaikan. Tapi jika berkaitan dengan siswa yang beberapa hal yang mungkin memungkinkan untuk dijadwalkan, Ibu akan seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau bisa mendesak atau urgen ya Bu ya, berarti Ibu langsung fleksibel. Oke, seperti itu. Semakin jelas nih Bu. Oke ya Bu, pertanyaan saya yang berikutnya ya Bu, yang saya ingin tahu, apakah ada Bu seseorang atau faktor yang selama ini mempermudah atau membantu Ibu dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema etika ini Bu? Seseorang ataupun beberapa faktor lah bagi saya. Dan dari beberapa faktor itu, salah satu faktor yang membuat saya mudah dalam pengambilan keputusan yaitu saya selalu melibatkan seluruh warga sekolah, yaitu terutama wali kelas, rekan sejawat, ataupun guru senior. Ya, guru senior itu sangat berperan sekali di sekolah saya, bahkan ataupun komite sekolah juga turut andil, sehingga harapan saya ketika semua pihak terlibat, maka itu akan menjadi modal penguat bagi saya sebagai kepala sekolah untuk mengambil keputusan, dan menjadi dasar utama apabila nanti ada beberapa pihak yang tidak senang atau komplain terhadap keputusan saya, jadi saya bisa menunjukkan bukti bahwa ini sudah menjadi keputusan bersama. Jadi itu faktor yang sangat menjadi urgen bagi saya untuk mengambil keputusan. Jadi melibatkan warga sekolah ya Bu ya, komite sekolah ya Bu ya, seperti itu. Baik Bu, pertanyaan yang terakhir Bu ya. Kemudian dari semua hal yang telah Ibu sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman yang Ibu mengambil dalam sebuah keputusan dilema etika ini Bu? Apa yang dapat dipetik? Dari beberapa hal di atas tadi, dalam saya mengambil keputusan, yaitu yang berhubungan dengan dilema etika, di sini saya mendapatkan pembelajaran bahwa untuk memutuskan kasus dilema etika itu tidak mudah, karena kita juga harus memperhatikan hal-hal yang sifatnya sosial.
komunikasi dan sebagainya. Kemudian kita senantiasa menjalin komunikasi, kemudian terciptanya kerjasama yang harmonis, sehingga pihak yang terlibat akan juga merasakan sama-sama saling belajar dalam memecahkan masalah. Itu saja. Terima kasih Bu telah memberikan banyak sekali memberikan penjelasan-penjelasan kepada saya, yaitu bagaimana pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Ya, saya sebagai guru, karena guru itu adalah seorang pemimpin pembelajaran ya Bu ya, saya dapat menerapkannya misalnya untuk diri saya sendiri, baik itu terhadap murid maupun terhadap teman-teman saya nanti ya Bu ya. Suatu saat nanti kan entahkan saya jadi kepala sekolah, itu kan kita tidak tahu ya Bu ya, tapi sekarang saya sudah setidaknya saya sekarang sudah mendapatkan praktek dari ibu ya, mempelajari berbagai dari kepala sekolah seperti sekarang ini ya Bu ya. Saya juga belajar di materi-materi di guru penggerak ini. Terima kasih Bu atas waktunya diberikan kepada saya. Mohon maaf Ibu ya Bu ya jika saya mengganggu tadi waktu Ibu. Terima kasih Ibu atas jawabannya ya Bu ya. Ya, sama-sama. Terima kasih juga. Semoga kita saling bekerja sama dan saling membantu dalam menjalankan tugas kita sehari-hari di sekolah. Baik, terima kasih. Selamat siang Ibu Rasniati. Selamat siang. Oke, mohon maaf saya mengganggu waktu Ibu pada siang ini Bu. Ya Bu, nggak apa-apa. Karena saya ingin melakukan sesi wawancara nih Bu terkait dengan modul 3.1 Bu tentang pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan yang diambil Ya. oleh seorang pemimpin ya Bu ya. Nah, pada Ya, ya. kesempatan kali ini Bu, saya minta waktu Ibu sedikit waktunya untuk bisa berwawancara dengan saya Bu. Bisa Bu? Bisa, oke, baik. Oke, terima kasih Bu. Mohon izin ya Bu ya, ini ada beberapa hal yang ingin saya tahu Bu, karena kan saya juga lagi belajar nih Bu. Tadi juga saya sudah wawancara juga dengan kepala sekolah saya Bu. Ya, Nah, dan saya juga ingin tahu juga kepala sekolah di luar lingkungan saya tentang pengambilan keputusan yang berdasarkan nilai-nilai kebajikan. Boleh ya Bu ya? boleh. Oke, gini Bu, Ibu kan sebagai kepala sekolah, kemudian Ya, selain tugas sebagai kepala sekolah, Ibu kan juga aktif di K3S ya Bu ya. Nah, ya, ya, ya. otomatis banyak sekali masalah-masalah kasus yang Ibu temukan. Nah, selama ini Bu, bagaimana Ibu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau bujukan moral, Bu? Oh ya, baik Ibu akan coba menjawab pertanyaan dari Ibu Rafida. Berdasarkan pertanyaan itu tadi, dari kasus yang ada dapat dibedakan menjadi dua. Nah, yaitu antara dilema etika, kemudian dengan bujukan moral. Dilema etika itu adalah yang berdasar antara benar lawan benar, maaf. Kemudian yang bujukan moral itu adalah yang berdasarkan pada benar lawan salah. Tuh, begitu Ibu. Dapat saya. Wah, baik Bu, berarti kalau dilema etika itu antara benar dengan benar tapi bertentangan ya Bu ya. Nah, Kemudian kalau kalau bujukan bujukan moral moral, ya itu benar antara dengan benar salah. dengan salah. Oke. Ya. Oke, kemudian Ibu selama ini bagaimana Ibu menjalankan pengambilan keputusan di sekolah Bu, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan Bu yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai-nilai kebajikan Bu? Ya, baik.
untuk selama ini dalam pengambilan keputusan, yaitu dalam kasus ya dua kepentingan yang sama-sama benar. Nah, didasarkan pada rasa peduli, kasih sayang, dan memikirkan dampak jangka panjang dan jangka pendek dan jangka panjang itu. Oke, baik. Gitu Bu jawabannya. Baik Bu, kan selama ini kan banyak kasus-kasus ya Bu ya yang Ibu tangani. Kemudian apakah ada langkah-langkah Bu atau berupa prosedur seperti apa yang bisa Ibu lakukan selama ini Bu? Langkah-langkah atau prosedur apa yang Ibu bisa lakukan selama ini Bu? Langkah atau prosedurnya adalah dalam pengembangan ya pengambilan keputusan yang dilakukan selama ini adalah dengan melakukan analisa kasus, melihat siapa saja yang terlibat, kemudian nilai apa saja yang bertentangan dan data dan fakta yang mendukung serta melaksanakan uji kebenaran atau salah. Itu langkah-langkah yang diambil. Berarti langkah-langkah yang diambil melalui analisa ya Bu ya, analisa kemudian nilai-nilai ya Bu ya dari situ. Ya. Oke Bu, Ibu, Ya. pertanyaan selanjutnya, kira-kira Bu hal apa saja yang selama ini Ibu anggap paling efektif ya Bu ya dalam pengambilan sebuah keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini Bu? Mengenali bahwa ada nilai-nilai yang saling bertentangan dalam situasi ini. Itu menentukan siapa yang terlibat dalam situasi ini, kemudian mengumpulkan fakta-fakta yang relevan dengan situasi ini. Kemudian pengajuan benar atau salah. Pengajuan paradigma benar lawan benar. Itu yang diambil. Berarti hal-hal yang paling efektif ya Bu ya. Berarti siapa yang terlibat ya Bu ya, Ibu mengenalnya seperti itu. Kemudian fakta-fakta ya Bu ya. Oke. Ya betul. Pertanyaan selanjutnya Bu. Ya. Hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan ya Bu ya, karena kalau dalam masalah itu pasti ada tantangan ya Bu ya. Nah, jadi hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika ini Bu? Ya. Tantangannya Bu. Baik, hal yang Tantangannya ini. Baik, hal yang merupakan tantangan itu adalah mempertimbangkan segala dan ya itu segala yang ada, kemudian berpikir dengan matang dan jangan menurut emosi. Nah, jangan terpengaruh oleh arahan orang lain, kemudian lagi dan menentukan tentang nilai-nilai kebenarannya. Itu hal-hal yang merupakan tantangan-tantangan itu. Iya, berarti kita harus mengontrol emosi ya Bu ya, jangan buru-buru kita mengambil keputusan ya Bu ya. Seperti itu. Ini agak lebih jelas juga ya Bu ya, sudah jelas nih. Kemudian Bu, pertanyaan saya yang berikutnya, apakah Ibu memiliki sebuah tata kala Bu atau jadwal Bu tertentu ya, atau memiliki jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Ibu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk penyelesaian? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Ibu jalankan, Bu? Itu ya. Kemudian pada kasus dilema etika yang bersifat dengan biasanya langsung diselesaikan saat itu juga. Kemudian namun pada masalah yang agak besar ini ditentukan jadwalnya, Bu. Jadwal tertentu untuk menyelesaikannya sesuai dengan
prosedur. Jadi kalau masalah yang kecil, yang ringan itu langsung Ya. diselesaikan pada saat itu juga. Kemudian kalau yang masalahnya agak besar itu baru ditentukan jadwalnya. Oke, baik Bu. Berarti langsung diselesaikan ya Bu ya, tidak ditunda-tunda terkecuali ya Bu ya ada kasus yang lebih besar membutuhkan Besar. iya Waktu-waktu untuk waktu. apa Mm-mm. Kemudian Ibu, prosedurnya itu jadwal. kemudian Ibu, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini yang mempermudahkan Ibu atau membantu Ibu dalam mengambil keputusan dalam kasus dilema etika ini, Bu? Ada enggak seseorang yang membantu Oh, atau faktor? oh, ada. Ini seorang yang calon guru penggerak ini, Bu. Nah, yang berperan aktif di sekolah, kemudian yang membantu memberikan wawasan-wawasan dan pengetahuan baru sehubungan adanya prosedur pengambilan keputusan dalam menghadapi dilema etika ini. Itu guru penggerak, calon guru penggerak ini sangat berpartisipasi sekali dalam memberi wawasan-wawasan dan pengetahuannya ini. Ya, guru penggerak ini membantu ya Bu ya, membantu Ya, kepala membantu. sekolah dalam. Baik Ibu, yang terakhirnya Ibu, dari semua hal yang telah disampaikan, pembelajaran apa yang dapat Ibu petik dari pengalaman Ibu dalam pengambilan sebuah keputusan dilema etika ini Bu? Oh, berarti pengambilan keputusan yang dilakukan dengan mempertimbangkan paradigma dan proses berpikir dalam dilema etika. Yang selanjutnya dilakukan pengujian menggunakan langkah-langkah sistematis sesuai pandangan yaitu Ki Hajar Dewantara, yaitu ya murid akan merasakan kebahagiaan setinggi-tingginya setelah melaksanakan proses pembelajaran atau saat ini yang kita sebut, yang kita kenal sebagai merdeka belajar. Itu Bu. Oke, terima kasih Ibu. Saya juga Bu dapat juga mengambil pelajaran nih Bu ya tentang pengambilan keputusan atas perbincangan kita hari ini Bu dari seorang yang dilakukan oleh seorang pemimpin. Karena saya kan seorang guru juga ya Bu ya, guru juga kan merupakan seorang pemimpin pembelajaran ya kan. Nah, nanti saya nanti bisa mengambil manfaat dari apa yang telah Ibu jelaskan kepada saya. Nah, untuk saya terapkan sendiri, kemudian untuk murid saya juga ya Bu ya, kemudian rekan-rekan saya seperti itu. Ya betul. Mungkin ada lagi pertanyaan-pertanyaan lain? Ya, mungkin hanya itu Bu ya. Terima kasih Bu atas waktunya. Sama-sama. Oke, terima kasih Bu. Semoga selamat, berhasil semuanya, dan memberikan wawasan yang terbaik bagi murid dan teman-teman seperjuangannya di dalam melanjutkan perjuangan sebagai CGP dan di dunia pendidikan ini. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bulatkan tekad, kuatkan hati, negeri